Ah, oke. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Siapa yang diberkati Tuhan lambaikan tangan, yang mau jauh lebih diberkati beri sorak-sorai. Haleluya. Pertama saya tanya, apakah ada yang baru pertama hadir di tempat ini? Adakah yang baru pertama kali hadir tempat ini? Mulmet kok gelap kali. Oh, haleluya. Bisa minta tolong Pak Novi firmannya, kita cepat ya. Silakan Pak Novi. Next, baptisan Roh Kudus. Jadi saudara, sedikit kesaksian saya benernya hari Pentakosta ini saya harus mendoakan menurunkan urapan Tuhan, itu PR yang berat bagi seorang hamba Tuhan. Saya pun udah mikir, aduh kemarin dalam 1,5 bulan kita udah ada 2 KKR beruntun saudara, dari Pak Yos dari Jakarta, ada dari Pak Pastor Eli dari Uganda datang kemari dengan karunia luar biasa. Saya doa sama Tuhan, Tuhan saya maunya doain biasa aja lah, khotbah biasa, ibadah biasa, boleh enggak? Kan udah urapannya udah kenyang semua jemaat gitu Pak. Semua udah kenyang urapan. Tuhan malah ngomong di hati saya, nah mereka berdua jalan buat kamu. Kamu nanti puncak penutupan dari Paskah. Amin. Jadi Paskah adalah dimulai dari Jumat Agung, kemudian ke Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, kemudian berikutnya kenaikan Tuhan Yesus 10 hari yang lalu, dan akhirnya puncaknya Pentakosta. Amin, senggol kanan kiri. Puncaknya Pentakosta. Kenapa puncak dari kekristenan adalah Pentakosta? Kita belajar sama-sama karena Pentakosta membawa kuasa, katakan kuasa. Ketika Paskah, karya penebusan, Tuhan sekali lagi dan berkali-kali memberi sesuatu kepada manusia. Amin. Tetapi Pentakosta adalah pengutusan, katakan pengutusan. Para murid diperlengkapi, murid yang tadinya lari tercerai-berai, murid yang tadinya ketakutan, gentar, diberi kuasa untuk menaklukkan ketakutan, dan akhirnya dia punya kuasa. Dia gak sekedar belajar di wisuda ketika Pentakosta, graduationnya, wisudanya dengan sesuatu yang something yang benar-benar dahsyat dari Holy Spirit, dari Roh Kudus. Next Pak Novi. Jadi kita ini eksegesa. Eksegesa ini artinya kita meneliti firman Tuhan. Jadi kita akan belajar sama-sama, dibuka sama-sama Kisah Rasul pasal 8 ayat 16 sampai 25. Ini ayat utama kita, perikop pokok kita, Kisah Rasul pasal 8 ayat 16 sampai 25. Kisah Rasul pasal 8 ayat 16. Ya. Yang genap kaum wanita karena tugasnya menggenapi pria, yang ganjil kaum pria ya. 2, 3.
Amin. Kembali ke PowerPoint. Jadi ini adalah firman Tuhan, ada 3 rasul di situ. Kalau ini kan tadi kita baca dari 16, di ayat sebelumnya itu ternyata ini tentang Filipus. Dan kita belajar sama-sama, kita bahas kalau mengiksi kisah, pertama latar belakang konteks. Latar belakang konteks adalah orang Yahudi dan Samaria punya permusuhan yang turun-temurun. Jadi nenek moyang mereka bermusuhan. Kemudian yang kedua, Allah menunjukkan bahwa Injil juga untuk bangsa Samaria. Jadi ternyata Injil bukan hanya untuk orang Yahudi, mungkin Kristen saat itu hanya ada sebagian yang berpikir Injil hanya untuk orang Yahudi. Karena mereka adalah bangsa yang terpilih. Yang ketiga, Roh Kudus dicurahkan juga bukan kepada orang Yahudi. Jadi perikop ini punya makna penyatuan gereja Yahudi dan Samaria, itu yang paling penting dulu. Para rasul tergerak untuk memberitakan Injil kepada bangsa. Next Pak Novi. Itu latar belakangnya. Yang kedua, di ayat 16 dan 17 penumpangan tangan dan Roh Kudus, ini sesuatu yang penting juga saudara. Di ayat 16, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan. Sudah dibaptis belum Bapak Ibu? Sudah dibaptis belum? Baptisnya dalam nama siapa? Jadi ini baptisan yang sudah dimateraikan dalam nama Tuhan Yesus. Apakah Roh Kudus sudah turun pada orang itu? Ayo, ini ayatnya loh. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun. Semua sudah dibaptis, tapi Roh Kudus belum turun atas satu orang pun di antara mereka. Di ayat 17 dilanjutkan, kemudian keduanya menumpangkan tangan. Jadi Bapak Ibu, penumpangan tangan sebab Roh Kudus belum turun. Mengapa mereka sudah dibaptis belum terima Roh Kudus? Ini pertanyaan penting yang suka kali diperdebatkan. Amin. Jadi dari konteks ini kita belajar sama-sama. Kalau mau terima keputusan Roh Kudus, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, boru-boruku, lupain dulu pikiran materialistis. Amin. Tadi dia ngomong seperti empedu pahit kalau kita ngomong uang. Amin. Banyak hamba Tuhan menyindir hamba Tuhan yang lain dengan kata-kata. Bantu pakai uang, kok pakai doa saja. Petrus datang ke jemaat semua nggak bawa uang. Petrus nggak membantu dengan uang. Petrus selalu berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya ku berikan kepadamu. Amin. Jadi saudara, kalau saudara ada gereja ini bisa kasih apa ya, uang ke amaku ya Pak. Saudara seperti empedu pahit. Sorry ya, amin. Saudara harus percaya dulu. Ketika engkau orang benar, mulut kita ini penuh kuasa, amin. Ketika saudara mengatakan aku diberkati, ketika saudara menyanyikan aku diberkati, artinya engkau sungguh diberkati Tuhan. Amin. Jadi ini ada dua pandangan. Ada pandangan reform, evangelikal atau kaum injili. Ada juga pentakosta atau karismatik. Gereja karismatik memahami baptisan air berbeda dengan baptisan Roh Kudus. Orang bisa percaya dahulu lalu mengalami kepenuhan roh, kemudian sebaliknya pun juga bisa. Mengalami kepenuhan karena kepenuhan Roh Kudus akhirnya dia menyerahkan diri dibaptis. Pandangan reform, saya kenapa bisa ngomong reform, saya pernah sekolah juga Alkitab di reform, jadi saya tahu pengajarannya. Benarnya mirip, dasarnya itu mirip, kaum injili ini hampir mirip dengan karismatik, perbedaannya hanya di Roh Kudus, katakan Roh Kudus. Jadi keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus kita percaya, kita juga mengakui iman aku percaya, pernyataan aku percaya, kredo, iman rasuli, kita juga mengakui itu Bapak Ibu Saudara, kita juga mempergunakan. Jadi saudara, perbedaan dasarnya kita juga percaya Trinitas, bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah dari sebelum dunia ada sampai pada Maranatha, sampai ke kekekalan selama-lamanya. Kita percaya itu semua, kita sangat sama. Tetapi yang membedakan adalah ketika berbicara tentang Roh Kudus. Reform mengajarkan saat seorang udah percaya, Roh Kudus langsung tinggal di dalam dia. Kisah Rasul mencatat peristiwa sejarah unik, bukan selalu doktrin. Jadi apapun yang terjadi di Pentakosta sesuatu yang unik, yang
Zaman ini mungkin sudah nggak ada lagi. Nah itu yang dipercaya kaum Injili tentang Roh Kudus. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita sama 2000 tahun yang lalu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Senggol kanan kiri, Tuhan kita tetap sama. Senggol lagi, si dia boleh berubah, tapi Tuhan Yesus tetap sama. Yang ibu-ibu senggol, bapak-bapak, Pak, Yesus sayang Bapak. Bapak-bapaknya jangan kalah. Tuhan Yesus juga sayang Mama. Kemudian Bapak bilang, Mak, ingat jangan minta uang belanja banyak-banyak. Itu empedu pahit. Amin. Gak boleh ngomong uang ya. Orang Kristen gak boleh materi. Amin. Next. Makna penumpangan tangan. Jadi penumpangan tangan adalah pengesahan rasuli, persekutuan transfer otoritas pelayanan, kesatuan gereja. Jadi saudara, dalam firman Tuhan ini ada 3 tokoh di ayat 8 ini. Karena judulnya dari ayat 4 itu dibilang Filipus di Samaria. Filipus di sini jangan salah, ini bukan dari 12 rasul. Filipus ini adalah muridnya para rasul. Jadi para rasul kan ada 11 orang, Yudas sudah nggak ada kan. Kemudian memuridkan lagi, jadi diperkirakan dari antara 120 itu adalah Filipus. Jadi Filipus datang ke Samaria Bapak Ibu Saudara, membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit. Kemudian membebaskan orang-orang kerasukan roh jahat. Filipus membuat sebuah mujizat. Tetapi ada yang unik Bapak Ibu. Kenapa Roh Kudus belum dicurahkan? Filipus datang duluan ke Samaria. Petrus, Yohanes nyusul. Nah, di ayat 14 dikatakan gini, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman, mereka mengutus Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes itulah salah satu dari 12 rasul, rasul utama. Nah, ini yang unik saudara. Jadi Filipus sudah melakukan mujizat di tanah tersebut, tetapi Filipus hanya membawa Roh Kudus, tidak mentransferkannya. Kenapa? Karena Filipus bukanlah gembala. Katakan bukan gembala. Next. Nah, ini ayat yang penting. Ayat 20 sampai 23, Petrus berkata, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Poin penting, karunia Allah seperti saya tadi bilang, gak bisa dibeli. Bukan komoditas, bukan hasil uang, bukan alat mencari popularitas. Amin. Siapa di sini yang nge-live TikTok setiap hari? Gak ada yang ngaku ya. Siapa di sini yang live TikTok? Maksudnya kalau dapat saweran dibagilah ke gembalanya. Amin. Bakso semangkok kayak. Jadi saudara, karunia Allah tidak dapat dibeli. Nah, balik lagi ke tadi. Jadi seperti di gereja saudara, ada penginjil yang membuka mujizat, tapi pada akhirnya harus Petrus dan Yohanes yang turun tangan. Next, ini kita bahas di sini. Alur ceritanya Filipus berhasil menyebarkan Injil. Di ayat 4 sampai 11 itu cerita tentang Filipus di tanah Samaria. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus. Nah ini coba dibaca sama-sama Kisah Rasul 8 ayat 12. 2, 3. Tugas Filipus membuat tanda mujizat, katakan tanda mujizat. Membaptis orang-orang Samaria. Sudah dibaptis loh. Sudah dibaptis, katakan sudah dibaptis. Harusnya Filipus pulang. Harusnya tinggal mengajar salah satu pemimpin supaya memimpin jemaat, betul? Tetapi Petrus dan Yohanes dan para rasul di Yerusalem
pintu pertama sudah terbuka. Mereka sudah buka hati. Amin. Saatnya kita datang ke sana. Ini baru gongnya ini. Ibaratnya Petrus dan Yohanes nih raja terakhir. Amin. Katakan raja terakhir. Raja terakhirnya datang ini. Yesus kan udah naik ke sorga. Raja terakhirnya Petrus sama Yohanes. Yang kedua Petrus ini diutus menyusul Filipus. Mengapa Petrus dan Yohanes? Ini seru. Petrus itu punya peran sebagai pembuka pintu. Dalam Matius 16-19 Yesus berkata pada Petrus tentang kunci kerajaan sorga. Jadi Petrus adalah dipercaya, saudara kita Katolik juga percaya adalah paus pertama katanya. Kita pun juga mempercayai dia adalah gembala yang pertama kali diutus Tuhan Yesus. Ini adalah pengutusan apostolik. Jadi dari Petrus turun, ketika mau mengesahkan sebuah jemaat baru Petrus harus turun tangan, menumpangkan tangan. Amin. Penumpangan tangan. Nanti ngutus lagi ditumpangkan tangan. Ngutus lagi buka jemaat baru, gereja baru ditumpangkan tangan. Artinya pengutusan apostolik ada dari zaman Rasul sampai zaman sekarang. Amin. Jadi saudara, Petrus gembala gereja pertama, Rasul paling senior, selalu menjadi pembuka pintu ketika pencurahan Roh Kudus. Next. Yang kedua, ini yang lebih unik lagi saudara, tentang Rasul Yohanes. Mengapa Rasul Yohanes? Nah, di sini dicatat bahwa dulu Rasul Yohanes itu ingin membinasakan orang-orang Samaria. Next Pak Novi. Nah, mengapa Yohanes ikut dulu ketika Yesus melewati Samaria? Orang Samaria pernah menolak dia, lalu Yohanes dan saudaranya Yakobus mengatakan, Tuhan, maukah engkau kami menyuruh api turun dari langit membinasakan mereka? Bayangkan, dulu datang untuk membinasakan. Tetapi saudara, sekarang Yohanes datang untuk supaya Roh Kudus turun atas setiap mereka. Ini yang paling penting, saudara boleh dapat pencurahan Roh Kudus, boleh berkata-kata dalam bahasa roh, boleh melakukan mujizat, tapi jangan lupa perubahan mindset. Katakan perubahan mindset. Dulu semangat penghukuman, sekarang membawa kasih, pemberita Injil. Tugas Petrus dan Yohanes adalah jembatan urapan dari Yerusalem, Pentakosta kepada seluruh bangsa. Meneruskan urapan dan kuasa kepada gereja-gereja baru. Amin. Jadi Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya di sini, siapa di sini yang baptisan itu ada satu atau dua? Yang satu angkat tangan. Yang ada dua angkat tangan. Amin. Jadi Bapak Ibu, Pak Gem itu kan masih kebetulan ayatnya di Kisah Rasul 8. Nanti pulang baca Kisah Rasul 10, baca Kisah Rasul 19. Semuanya double baptis. Dibaptis dengan air, kemudian dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Nanti baca sendiri. Kisah Rasul 10 itu tentang Petrus. Kisah Rasul 19 tentang Paulus. Juga melakukan baptisan. Pertanyaannya juga sama. Paulus pun tanya, dengan baptisan mana engkau dibaptis kepada murid-murid? Dengan baptisan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis baptisan pertobatan, tetapi ditumpangkan tangan. Sama persis kayak ini. Bernubuat, berkata-kata dalam bahasa roh. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita belajar sama-sama di sini. Alkitab sudah gampang kita peroleh di HP ada. Ayo dibaca. Senggol kanan kiri, yuk dibaca yuk. Satu hari satu pasal aja. Misalnya satu pasal itu nilainya 10.000. Pasti 100 pasal pun kita sanggup. Amin. Esther langsung senyumnya paling lebar. Cinta sanggup? 10.000 satu pasal. Satu hari kalau 100 pasal dapat berapa? Oh, udah enak ya, gak usah kerja lagi ya. Nah, itulah orang-orang Kristen ya. Dijadikan komoditas. Jadikan tambang pembaca firman. Jadi saudara, hari ini kita belajar sama-sama tentang firman Tuhan ini. Next. Jadi Bapak Ibu, pandangan Pentakosta Karismatik melihat ini sebagai baptisan air terlebih dahulu, lalu pengalaman baptisan atau kepenuhan Roh Kudus kemudian. Karena itu peristiwa ini sering dipakai dasar bahwa seseorang bisa sudah percaya tetapi belum memenuhi kepenuhan Roh Kudus. Katakan belum kepenuhan. Makanya banyak sekali orang bertanya, kok dia udah ke gereja kelakuannya masih kayak gitu ya.
Orang yang sudah kepenuhan Roh Kudus berbeda ya dengan yang tidak kepenuhan Roh Kudus. Amin. Kalau mau berubah, sekedar saudara baca firman. Ini firman ini benda mati saudara. Ini cuma kata-kata. Saudara baca, tapi tanpa diterangi Roh Kudus, saudara nggak bisa berubah. Amin. Saya sudah jadi gembala hampir 7 tahun di tempat ini. Paling susah ngubah karakter. Senggol kanan kiri, Pak Gem kesusahan ngubah karakter. Kita ini para kaliwe. Susah, dari kecil udah terbentuk karakternya. Kalau yang marah banting pintu, kayak mana caranya supaya dia bertobat gak banting pintu? Susah. Amin. Amin. Kalau yang marah, cakap kotor, maki-maki, kayak mana caranya menghentikan dia cakap kotor? Nasihati. Kalau kita nasihati baik-baik, ngelunjak dia, Pak Gem butuh aku, makanya baik-baik sama aku. Aku kerasin, oh gereja ini menghakimi aku. Itu gembalanya kayak gitu, oke lah aku gak cocok di gereja ini, aku cari lagi. Itulah manusia, amin. Satu-satunya cara, gembala saudara dari Roma, tumpang tangan. Tuhan, si Esther ini Tuhan, berkati mulutnya agar semanis madu. Berkati juga cinta ini Tuhan. Kemanapun kakinya berjalan, mungkin selama ini masih ke kanan kiri, tapi sekarang selalu melangkah ke gereja. Ya kan? Amin. Kalau dia Tuhan sampai rutin 1 tahun aja ke gereja, Tuhan beri jodoh yang terbaik, yang paling ganteng. Jadi paling enak mendoakan. Amin. Saya pun gitu, saya udah pengalaman. Ada orang, Pak Gem, aku ini Pak Gem, gak suka aku kalau bertele-tele. Kalau aku salah, ngomong aja depanku. Ku praktekin Bapak Ibu depannya. Kau itu salah. Kau gak boleh, kau tahu salah mau apa? Ini. Ngambek. Dia yang minta, dia pula yang ngambek. Amin Bapak Ibu. Amin. Aku ini orangnya to the point. Kalau gak suka ngomongnya gak suka. Aku bilang, aku gak suka ya kau kayak gitu. Aku gitu kan. Wih, Pak Gem ngomong ke kawan-kawannya. Pak Gem jahat kali, mulutnya kasar kali. Masa gembala kayak gitu. Wih, mak gitu. Lah kan dia yang minta. Amin. Iya. Ada lagi yang bilang, Pak Gem, iyalah kita tahu salah. Tapi caranya Pak Gem nyampaikan tuh harus agak apa. Oke lah, duduk sama-sama. Ajaklah minum kopi atau apa gitu kan. Kita belok. Gak nyambung saudara. Diajak ngomong gitu gak nyambung dan ngerasa gak bersalah. Jadi ngubah karakter paling susah. Paling enak itu kasih aja Roh Kudus ke orang itu. Enggak, nanti Roh Kudus yang mencabik-cabik sendiri hatinya. Yang ininya di blender. Blender otak ya. Tiba-tiba pulang gak tahu begitu mau ngomong. Biasanya cap kotor antit gitu kan. Langsung haleluya. Amin. Begitu biasanya begitu besar kasih. Wih, kok gini mulutku sekarang ya? Itu karena Roh Kudus. Selama ini Roh Kudus. Pandangan evangelikal melihat orang Samaria sebenarnya udah percaya, tetapi Allah sengaja menunda pencurahan Roh Kudus. Sampai Rasul datang, diizinkan ditunda. Kemudian tujuannya menjaga kesatuan gereja Samaria dengan Yerusalem, menunjukkan otoritas. Jadi tujuannya kenapa kok ditunda, supaya Rasul ini datang membawa otoritas. Jadi menurut pandangan ini peristiwa transisional, transisi yang unik, bukan pola wajib semua orang Kristen. Jadi ini dianggap enggak pola wajib. Tetapi kita Pentakosta karismatik, menurut saya sendiri saudara, menurut saya pribadi, ya ngapain ditunda-tunda, amin. Karena memang ada yang diutus dengan karunia penyembuhan. Ada yang diutus untuk imamat rasuli, apostolik, yaitu meneruskan urapan dari Rasul sampai ke hari ini. Amin. Tuhan kita sama 2000 tahun yang lalu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Next. Saya undang tim musik untuk naik ke depan. Jadi kesimpulannya ada 2 baptisan Bapak Ibu. Dalam nama Yesus dibaptis selam, baptis air. Dan baptisan Roh Kudus dengan penumpangan tangan. Tidak ada masalah yang mana terlebih dahulu. Ada di Kisah Rasul 10 ayat 44. Nanti di rumah baca sendiri, amin. Ya. Kemudian ada juga Kisah Rasul 19, itu juga tentang
baptisan dan juga baptisan Roh Kudus. Dua hal yang sangat berbeda. Di Kisah Rasul ada 3 pasal ini sangat berbeda antara baptisan air dalam nama Yesus dan juga baptisan Roh Kudus. Urapan kuasa mujizat tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, siapkah kita terima hadirat Tuhan? Amin. Urapan yang baru. Kita naikkan sebuah pujian Bapak Ibu. Haleluya. Kita belajar sama-sama, kita harus haus. Jadi Bapak Ibu, sedikit kesaksian. Saya dulu itu saya sangat rindu untuk terima. Saya dulu kan dari kecil udah di Betani di Surabaya di pusat ya. Setiap kali ibadah kok enak kali orang ini berbahasa roh. Kadang saya mikir juga, ada gak ya bahasa roh? Dibuat-buat gak ya? Atau jangan-jangan mereka main-main dan segala macam. Ada pikiran kayak gitu. Ini beneran gak segala macam. Saya bertanya-tanya. Terus setiap ada berapa bulan sekali ada hamba Tuhan, pendeta tamu selalu tanya, siapa yang belum bisa berbahasa roh? Oke, saya berdoa, saya berdiri berdoa. Gak dapat saudara. Bertahun-tahun gak dapat. Saya kepingin dah. Kok gak bisa ya? Angkat tangan, gak bisa lagi. Suatu hari saya kerja, saya merantau ke Jakarta saat itu. Ada momen di mana hamba Tuhan juga bertanya seperti itu. Yang belum maju, saya maju karena saya rindu. Ada momen unik yang membedakan dengan sebelumnya. Sebelumnya saya itu seperti ini. Tuhan aku mau, aku beri Tuhan, saya paksa, gak dapat. Tapi saat ini hamba Tuhan tuh hanya ngomong, tunggu dan diam. Saya tunggu saudara, 1 menit gak ada apa-apa, 2 menit. Ketika menit ke-4 atau ke-5, tiba-tiba saya merasa saudara, urapan tuh masuk. Saya ngomong tuh sampai perut saya kram saudara, sampai hampir muntah. Saya pikiran masih sadar tapi ngomong sendiri, mulut ngomong sendiri, sampai terakhir itu kalau saya hanya kepingin mulut saya berhenti, kalau enggak saya muntah, saya malu, saya tahu saya di gereja gitu, tapi mulut ngomong terus. Jadi saudara, nanti ketika engkau mengalami manifestasi, gak usah mikir gini, aku dari gereja A, aku dari tradisi ini, buang itu semua, amin. Engkau nanti di sorga, engkau gak ditanya, engkau Chinese, engkau Batak, engkau Karo, itu gak penting di mata Tuhan, amin. Engkau gak ditanya, engkau denominasi mana, engkau Kristen atau Katolik. Yang Tuhan tanya, apakah kamu mengasihi aku, amin. Agama itu buatan manusia. Kata Kristen di Antioquia itu menyebut orang-orang pengikut Kristus. Jadi sebutan diciptakan mau Katolik, mau ada Betani, mau ada GBI, mau ada HKBP, GBKP, semua organisasi buatan Tuhan gak pernah menciptakan organisasi, amin. Senggol kanan kiri bilang, organisasi buatan manusia. Bayangkan, karena organisasi banyak darah tertumpah, karena organisasi banyak dosa dilakukan. Tapi hari ini kita lupakan, bahkan gak usah mikir Betani, gak usah mikirin saya dari gereja A, B, C. Ketika Roh Kudus hadir dalam hidup saudara, terima saja. Ketika nanti saudara mulai berkata-kata, lepaskan saja, amin. Langsung ngomong aja, berbahasa roh. Biarlah Roh Kudus yang bekerja. Gak usah mikir, aku kan dari gereja ini kan gak ada. Aduh, kapan kita dapat kepenuhan Roh Kudusnya, amin. Datang, hadir, benar-benar bawa urapan pulang. Nanti saya yakin dan percaya mindset kita ini akan ada diubah sama Tuhan. Kita jadi penuh urapan. Silakan Bu El. Saat ku berhadapan denganmu, mari kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
beratmu. Hadiratmu Tuhan. Amin. Mari perlahan-lahan kita masuk di lagu ini, saudara. Kita sembah. Syaralaba yesidididi. Kekudusanmu Bapa penuhiku. Saya mengundang setiap pelayan-pelayan Tuhan. Singer silakan turun di hadapan saya. Semua pelayan silakan maju ke depan. Saya akan berdoa dimulai dari para pelayan Tuhan. Hanya pemain musik dan Dinda saja yang ada di depan di atas mimbar. Silakan di hadapan saya. Geramu hadir. Perlahan-lahan maju ke depan setiap pelayan-pelayan Tuhan. Ku rasa yang tidak melayani juga tetap maju ke depan. Engkau tetap pelayan. Semua yang ada di grup pelayanan maju. Come. Penuhiku. Saya ingin urapan Tuhan ada. Yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah segala pelanggaran dosa kita. Saudara di bangku saudara, saya dengan kerendahan hati, saudara bersujud, balik badan, ambil tumpuan yang saudara dudukin saat ini, minta ampun di hadapan Tuhan semua pelanggaranmu. Yang di depan saya juga, mari bersujud pelayan Tuhan. Silakan kau mulai berlutut, mohon ampun di hadapan Tuhan. Musik dengan lembut. Di tangan hamba ada minyak Tuhan. Minyak ini biarlah menjadi media. Ketika dioleskan ke yang sakit akan sembuh. Segala keterikatan, dosa pelanggaran kupatahkan di dalam nama Yesus. Engkau yang terbelenggu, yang selama ini jauh dari Tuhan, hari ini akui di hadapan Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa, bersujud, minta ampun. Mengalir urapan pertobatan di tempat ini. Begitu lama engkau terjatuh, lagi dan lagi. Siang hari ini akui di hadapan Tuhan. Kau pelayan-pelayan Tuhan, begitu banyak pelanggaran kau lakukan. Engkau melayani Tuhan, tetapi engkau tetap tidak berubah.
Dalam nama Yesus. Siara laba yesididid. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Perlayan Tuhan, perlahan-lahan bangkit berdiri. Kekudusan-Mu penuhiku. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Tiada lawaya rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Aduh, lebih lagi mengalir. Siara laba baba. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Setiap jemaat yang sudah selesai mengakui dosa di hadapan Tuhan, boleh bangkit berdiri. Bangkit berdiri dengan hikmat perlahan-lahan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Saya berdiri di depan saudara dengan membawa wibawa sorga. Hari ini Tuhan ingin engkau hidup berubah. Engkau diubahkan. Sehingga pemulihan adalah buah dari perubahanmu. Ya Bapa, hari ini hamba berdoa untuk semua yang ada di gereja Tuhan, di rumah Tuhan ini. Jika ada keterikatan dengan si jahat, kami patahkan di dalam nama Yesus. Hamba ikat dalam nama Yesus. Syara lama sini dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus, di hari Pentakosta tidak ada hari yang lebih indah. Berhembuslah. Bapak Ibu, diam, tenang, jangan bersuara. Nanti ketika Roh Kudus bekerja, engkau mau berteriak, berteriaklah. Engkau mau bernyanyi, bernyanyilah. Engkau mau menangis, menangislah. Engkau mau tertawa, tertawalah. Ya Bapa, ini anak-anak-Mu Tuhan. Mengalir Roh Kudus. Roh Kudus mulai bekerja saudara. Terus nantikan. Siara lama ya shidi. Oh siara lama ya shidi. Siara lama ya shidi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Dalam hitungan ketiga, setiap kita semua yang bisa berbahasa roh dengan kuat. Tetap dalam posisi berdoa. 1,